13 orang dinyatakan meninggal dunia akibat banjir bandang di Ternate, Maluku Utara. Bagaimana rencana tim SAR menemukan seluruh korban yang belum ditemukan? Kita akan membahasnya dengan Sekda Kota Ternate sekaligus Ketua Pos Tanggap Darurat Bencana Banjir Ternate Rizal Marsoali. Selamat pagi Pak Rizal. Pagi Pak Rizal. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi ya, Mbak. Pak Rizal, data per kemarin malam total ada 13 korban. Apakah sudah ada update data terkait dengan jumlah korban saat ini? Untuk sementara di pencairan kita yang pertama kemarin tanggal 25 itu awalnya 11, namun menjelang maghrib warga menemukan 2 lagi, jadi total keseluruhan korban yang meninggal itu 13 orang, Mbak. Nah, dapat saya informasikan juga untuk korban luka itu ada 9 orang, 3 orangnya rawat jalan. Kemudian 4 orangnya dirawat lanjutan di Rumah Sakit Hasan Bisori, Ternate, dan 1 di Rumah Sakit Prima, dan 1-nya lagi di Rumah Sakit Tentara. Totalnya semuanya 9 untuk korban luka-luka. Dan sesuai hasil yang kami dapat, rata-rata korban yang dirawat ini mengalami patah tulang dan ada kena benda-benda batu-batu dan tembok yang patah dari bangunan yang roboh. Baik, tim SAR juga membuka pengaduan posko orang hilang. Ada berapa yang terdata sampai dengan saat ini? Sampai sore kemarin ketika kita closing dengan Basarnas, kemudian dari Pak Kapolres dan Pak Dandim, itu total pengaduan 6. Nah, kami akan terus mengecek data ini sesuai dengan data jumlah korban yang kurang lebih 25 rumah. Dan di data sementara kurang lebih ada 60 jiwa pengungsi, yang itu sebarannya ada 7 kakak yang menyebar di Kelurahan Kastela, di keluarga mereka untuk sementara, dan 3 kakak di SMK Pelayaran. Iya, Pak Rizal, apa saja faktor yang menyebabkan hingga saat ini proses pencarian orang hilang ya? Total 6 orang ini masih belum bisa ditemukan. Kemarin Mbak, memang ini material ini cukup berat karena tidak hanya tanah yang dibawa, tetapi bebatuan yang volumenya cukup besar sehingga tim di lapangan itu sedikit mengalami kesulitan. Kemarin kita melakukan mobilisasi kurang lebih 7 eksavator, kami terjunkan ke lapangan, dan 5 mobil amrel untuk mengangkut itu secara perlahan-lahan karena material yang tinggi itu kurang lebih bisa mencapai sampai 3 meter, Mbak. Untuk korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, apakah sudah teridentifikasi masing-masing ini, Pak? Sudah, yang 7 kemarin langsung oleh tim DVR Polda, itu kurang lebih 7 orang, yang 4-nya itu sesuai data yang sore kemarin, itu diambil oleh pihak keluarga. Nah, yang dua terakhir yang menjelang maghrib itu suami istri. Nah, itu juga malam tadi setelah dibawa ke DVR Polda, itu telah diserahkan kembali ke pihak keluarga. Semuanya teridentifikasi. Oke Pak Rizal, pemerintah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari. Bagaimana rencana dari tim SAR sejauh ini untuk proses pencarian? Ya, baik Mbak. Pagi ini sebagaimana ketentuan aturan yang berlaku bahwa masa tanggap darurat itu diberlakukan 2 minggu atau kurang lebih 14 hari. Dan Pak Wali Kota sudah mengeluarkan surat keputusan untuk tim tanggap darurat ini, yang nantinya pada hari kedua, hari ini Senin 26 Agustus 2024, tim akan melakukan evakuasi lagi. Kita start nanti jam 7.30 sudah ke lokasi karena pagi ini Kepala BNPB Pusat berkunjung ke Ternate untuk memantau secara langsung. Pemerintah kota sendiri telah menyiapkan posko untuk para pengungsi di SMK Pelayaran, dan logistik juga saya memerintahkan untuk semua instansi terkait sudah menyiapkan itu, dan kami dibantu juga oleh dinas dari sosial Provinsi Maluku Utara. Pak Rizal, kalau penyebab banjir bandang sudah ditelusuri atau belum? Sebenarnya untuk kejadian di Kota Ternate, untuk hal seperti ini pernah terjadi
di beberapa tahun kemarin itu di Kelurahan Kampung Pisang dan Maliaro. Nah, saya belum bisa menyampaikan secara detail karena ada pihak-pihak yang lebih bertanggung jawab untuk informasi ini. Tetapi sedikit dari apa yang saya lihat di lapangan, ini ada terjadi patahan di lereng Gunung Gamalama dengan debit hujan yang tinggi pada beberapa hari terakhir, itu ada membentuk cekdam-cekdam alami. Nah, warga tidak melihat ini. Nah, pada saat cekdam alami itu terbentuk dengan patahan yang tertahan itu, debit hujan turun yang begitu deras, dia tidak mampu menahan material yang patahan tadi. Nah, pada saat malam itu kemungkinan ya tanah itu dia sudah bergerak turun perlahan-lahan. Hanya karena situasinya malam, warga posisinya lagi tidur. Kejadian ini kan tepat di jam 4 subuh, Mas. Apakah akan ada potensi banjir susulan, Pak, dari informasi yang Anda ketahui? Kemarin saya coba pakai drone untuk memantau secara dari udara. Itu masih ada sejumlah material yang masih menumpuk di Kalimati yang arah menuju ke patahan tadi. Tapi untuk data real, data konkret, nanti ada tim yang nanti kita terjunkan untuk memastikan apakah masih ada material yang tersisa di patahan itu atau seperti apa. Mas, pagi ini kita terjunkan Akan timnya. diapakan nanti itu, Pak? Bagaimana, Mas? Pak, temuan material itu akan diapakan nantinya? Apakah disingkirkan atau bagaimana? Dalam posisi ini pasti kita akan melakukan memindahkan material itu untuk tidak masuk ke perkampungan warga lagi. Ya, jadi ada semacam normalisasi, Mas, yang akan dilakukan karena dari drone itu saya melihat bahwa ada sebagian material itu dia menumpuk di patahan-patahan itu. Ya Pak Rizal, tentu dari hasil evakuasi yang dilakukan, warga harus diberikan sejumlah bantuan. Tadi yang diberikan ada bantuan logistik dan lain sebagainya. Bagaimana posko pengungsi dan distribusi bantuan ini dilakukan, dan apabila ada akses-akses yang tertutup, apa yang akan dilakukan pemerintah agar distribusi logistik ini berjalan dengan lancar? Iya, baik, terima kasih Mbak. Langkah pertama yang kami lakukan kemarin setelah tim tanggap darurat ini terbentuk, saya meminta ke teman-teman BWS Jalan untuk membuka akses, dan itu alhamdulillah pas sore kemarin itu akses sudah terbuka kembali normal. Yang awalnya itu sulit untuk kita tembus karena ada bebatuan material yang cukup berat. Nah, untuk logistik yang sementara ini masuk ke posko, alhamdulillah sudah bisa memenuhi apa yang masyarakat butuhkan untuk untuk pertama. Nah, namun ada beberapa kebutuhan lain yang pada pagi hari ini kami coba untuk menambah matras ataupun tempat tidur. Tapi sementara ini pengungsi ini masih diambil oleh pihak keluarga yang berada kurang lebih tidak jauh dari radius bencana itu, yaitu di Kelurahan Castella. Kalau untuk keluarga yang menjadi korban, apakah akan ada rencana relokasi bagi mereka? Iya, Mas, ini kalau saya lihat melihat existing kondisi di lapangan, ini sebenarnya dari cerita warga ini Kalimati, Mas. Ini Kalimati dulunya memang pernah air mengalir. Nah, namun seiring waktu berjalan, itu pemukiman warga mulai dibangun pada zonasi ini. Nah, kemarin saya sempat sampaikan ke Pak Camat, mungkin langkah yang akan kita lakukan ke depan tidak ada kata lain selain relokasi untuk lokasi ini. Karena saya lihat ini sudah bukan yang pertama, karena pernah terjadi di beberapa tahun kemarin, Mas, untuk ini. Tapi kejadiannya tidak terlalu separah yang terjadi pada hari Senin dini hari kemarin. Oke Pak, untuk rencana relokasinya ini akan di wilayah manakah? Sementara ini kita ke pengungsi dulu. Nah, relokasi ini kita akan cari tempat yang tepat untuk warga yang mengalami musibah ini. Yang jelas, pemerintah kota akan mengambil langkah-langkah untuk sementara kita akan melakukan relokasi. Paling tidak di lokasi tetap di Kelurahan Rua, mungkin di RT yang tidak jauh dari lokasi mereka, atau di Kelurahan Penyangga yang nantinya kita akan melihat tempat yang layak untuk mereka. Baik, kita akan harapkan agar proses pemberian bantuan berjalan lancar dan rencana relokasi bisa terrealisasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Rizal Marswali, Sekda Ternate, sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.